إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini kita dikejutkan dengan wafatnya seorang pejuang ketika terbunuh oleh Zionis, sehingga menjadi satu hal yang menjadikan umat Islam di berbagai dunia berduka. Wafatnya seorang syahid adalah satu kemuliaan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah mengatakan, jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Allah mengatakan bal ahya'un 'inda rabbihim, tetapi sebetulnya hakikatnya mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dan bahkan mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka agar tidak takut dan tidak bersedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian dan wafatnya seseorang adalah satu keniscayaan, tetapi yang sangat penting dan paling menentukan adalah bagaimana dan dalam kondisi apa dia mati. Macam-macam cara orang, macam-macam kondisi dan keadaan orang ketika wafat. Hanya orang-orang pilihan yang Allah wafatkan dalam kondisi mulia, dalam kondisi beribadah, dalam kondisi berjuang, dalam kondisi membela agama Allah, dalam kondisi melakukan amal soleh. Hanya orang-orang yang mulia. Dan ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam satu hadis, innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal seseorang itu tergantung pada penghujungnya. Bagaimana dia menutup usianya, dengan amal apa. Di situ ditentukan apakah manusia itu baik atau tidak. Kalau dia meninggal dalam kondisi baik, dalam kondisi ibadah, taat kepada Allah, berjuang di jalan Allah, maka berarti orang itu adalah orang yang baik. Tapi na'udzubillah, kalau dia di akhir hidupnya wafat dalam kondisi melakukan dosa, melakukan maksiat,
itu menunjukkan posisinya di hadapan Allah, betapa dia hina. Allah menyingkap kualitas seseorang di akhir hayatnya. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah menyebutkan, yamutul mar'u bima 'asha alaih, atau kama qala, bahwa seseorang itu mati, seseorang itu wafat sesuai dengan kebiasaan ketika hidupnya. Bagaimana kebiasaan ketika dia hidup? Itulah yang akan menentukan bagaimana dia akan mati atau wafat. Orang yang dalam hidupnya istiqamah, orang yang dalam hidupnya terus dalam ketaatan, dalam amal saleh, maka orang-orang yang semacam ini insya Allah ketika meninggalnya juga dalam kondisi yang baik, meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah. Tetapi na'udzubillah, kalau ada orang yang sering melakukan dosa, melakukan maksiat, tidak mau berhenti dari dosa dan maksiatnya, maka khawatir akhir hidupnya juga akan berujung dengan melakukan perbuatan semacam itu, sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan waktu dia hidup. Begitu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kalau kita melihat orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang pilihan, orang mulia, Masya Allah, hidupnya mereka luar biasa. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggal dunia, akan wafat, apa yang beliau ucapkan? Beliau mengatakan balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la. Beliau menyebut ingin bersama dengan Allah, bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tertarik dengan dunia. Beliau memilih bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang beliau sebutkan terus. Itu yang didengar oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memilih bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditikam dan beliau mendekati ajalnya saat-saat menjelang sakarat. Apa yang diucapkan oleh beliau sebagaimana disebutkan oleh sejumlah ulama? Beliau mengatakan, fustu wa rabbal ka'bah, aku telah berhasil demi Allah, berhasil menjaga iman, berhasil untuk terus istiqamah berjuang di jalan Allah. Orang yang terus istiqamah di jalan Allah, dia akan memetik hasilnya. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Ada juga sahabat ketika mereka mendekati saat-saat sakarat, ditangisi oleh keluarganya. Tapi justru sahabat yang sudah mendekat ajal itu mengatakan, jangan bersedih, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa suhbah. Jangan bersedih sebab besok saya akan berjumpa dengan para kekasih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu yang tergambar, itu yang terbayang ketika seseorang akan meninggal dunia, diperlihatkan oleh Allah tempatnya, di mana dia nanti akan berada, di posisi mana dia akan ditempatkan oleh Allah. Inilah orang-orang yang istiqamah. Mengapa mereka bisa mendapatkan hal yang semacam itu? Karena mereka istiqamah dalam iman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tapi tidak hanya sekedar pengakuan, tidak hanya sekedar ucapan bahwa dia beriman. Allah mengatakan tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, berpadu antara ucapan dengan perbuatan. Pengakuannya dibuktikan oleh perbuatan dia, oleh sikap dia, oleh tingkah laku dia, gaya hidup dia. Istiqamah di jalan Allah. Bagaimana dia mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah, dengan amal saleh. Istiqamah, tidak hanya ucapan dan pengakuan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Apa kata Allah Ta'ala? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Pada saat dia menjelang kematiannya, malaikat turun kepadanya.
dalam jumlah yang sangat banyak. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan sorga yang sudah dipersiapkan untukmu. Luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu gambaran yang sangat indah bagi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan orang-orang yang beriman, yang mantap, yang kokoh dalam imannya, yang tidak goyah dalam keimanannya. Sepanjang hayatnya dia terus menjaga, merawat imannya kepada Allah. Dan itu dibuktikan dengan bagaimana dia mengisi hidupnya, loyalitasnya kepada Allah, pembelaannya terhadap agama Allah. Di antaranya dia tidak mau membantu, menyupport, mendukung orang-orang yang justru memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks saat ini misalnya memboikot produk-produk yang justru keuntungannya diberikan untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Ini adalah bentuk iman, istiqamah di jalan Allah, loyalitas, wala. Yang berbicara adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Dia akan diteguhkan oleh Allah. Ketika dia meninggal dunia, mudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena telah dia buktikan ketika dia hidup. Tidak gampang orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat akan meninggal dunia, walaupun hanya sekedar kalimat. Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi tidak mudah orang mengucapkan la ilaha illallah kalau bukan ditolong oleh Allah. Siapa yang ditolong, yang diteguhkan oleh Allah? Yaitu orang yang memang memperlihatkan keimanannya ketika dia hidup, teguh dalam imannya. Allah Subhanahu wa ta'ala bantu pada saat dia mau meninggal dunia. Allah bantu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Pada saat dia menghadapi malaikat munkar dan nakir di dalam kuburnya, Allah juga meneguhkan dia untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang semacam inilah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan inayah oleh Allah. Kita ingin mendapatkan husnul khatimah. Caranya adalah istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing langkah-langkah kita, menguatkan iman kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan, dalam kesalehan. Terus kita mendekat sampai akhirnya kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.